Permisi ya Bu, disuruh Bu Iva lah Iva. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dibawakan tadi disampaikan oleh Ketua KKG Gugus Tugas Pekerja Tenggo Rejo kepada Pak Didi, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Bu Reni selaku pengawas bina Kecamatan Gurumas, yang terhormat Bapak K3S Gugus 4 Bapak Wawan Siswanto, yang terhormat Bapak Suwondo Ketua PKK Gugus 04, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 4 Tenggorejo Tenggorejo yang saya hormati, dan Bapak Ibu yang saya hormati juga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Agustus, kita bisa berkumpul di SDN Tenggorejo 4 dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara rutinan KKG dalam rangka pada hari ini adalah pembahasan pembelajaran mendalam bagi guru yang telah dilakukan oleh beberapa Bapak Ibu guru 1 minggu lamanya kemarin di Kencong. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pembelajaran ini baru pertama kali kita lakukan, tetapi Bapak Ibu perlu diketahui juga bahwa untuk the learning atau pembelajaran mendalam ini sama dengan yang kemarin Bapak Ibu kurikulumnya. Jadi untuk hampir sama lah, saya kira tetap sama. Dan untuk masalah promes dan sebagainya itu tetap sama. Juga masalah perangkat juga sama. Jadi kita tetap mengacu pada yang kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, saya harapkan nanti, tapi sebelum itu saya ucapkan kepada tim pembelajaran mandiri, kepada timnya Bu Iva dan rekan-rekannya, terutama Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih
telah berbagi praktek baik dalam suasana yang berbahagia ini. Karena ilmu itu tidak akan bermanfaat apabila kita tidak membagikannya. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu pembelajaran mendalam ini nanti bisa membawa kita ke jenjang yang lebih baik dalam mengajarkan, terutama dari inovatifnya, kreatifnya, dan kolaborasinya serta lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan dari kami karena ini waktunya saya kira panjang. Kami mulai acara. Sebelum kita mulai acara pembelajaran mendalam, alangkah baiknya saya akan melantunkan pantun terlebih dahulu. Nanti jadinya respon cakep gitu ya. Di hari ada banyak buaya, di safari jumpa banyak jerapah. Selamat pagi hadirin yang berbahagia, yang menjawab salam hidupnya penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengawas Bina Kecamatan Gunung Mas, Ibu Heni Tri Rahmawati SPD. Yang kami hormati Bapak Ketua K3S Gugus 4, Bapak Wawan Sisarto. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus 4, Bagorejo Tembokrejo. Yang kami hormati Ketua KKG Gugus 4, Bagorejo Tembokrejo, serta Bapak Ibu Guru anggota KKG Gugus 4, Bagorejo Tembokrejo. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mewakili teman bersepuluh dari 5 lembaga, yaitu SDN Bagorejo 1, SDN Bagorejo 2, SDN Bagorejo 3, SDN Tembokrejo 3, dan SDN Tembokrejo 4. Mohon maaf tadi sudah bersepuluh dari 5 lembaga ini. Pada kesempatan kali ini mohon izin untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam bagi guru, yang mana kegiatan pengimbasan ini merupakan salah satu kegiatan tindak lanjut dari pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 16 di SNPN 1 Kencong. Kami di sini diberikan amanah untuk mengetularkan apa yang kami peroleh selama pelatihan pembelajaran mendalam tersebut agar lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas, bukan hanya berhenti sampai di kami dan lembaga kami saja. Dalam pemaparan materi nanti tentunya kami jauh dari kata sempurna. Mohon untuk dimaklumi. Dan di sini kami yang di depan ini bukanlah berarti yang paling paham tentang pembelajaran mendalam, tetapi mari kita belajar bersama-sama. Dan alhamdulillah kami nantinya juga akan dibantu oleh Bapak Suwono untuk materi tentang implementasi kurikuler. Karena dalam pelatihan yang kami ikuti kemarin hanya tentang implementasi pembelajaran mendalam dalam kegiatan intrakurikuler. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Suwono. Bapak Ibu yang berbahagia, pembelajaran mendalam atau PN hadir sebagai pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang selama ini sudah diterapkan. PN bukan kurikulum baru, melainkan pendekatan yang berakar dari berbagai model pembelajaran sebelumnya, seperti cara belajar peserta didik aktif atau CBSA, pembelajaran aktif, interaktif, efektif dan menyenangkan atau PAKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan atau PAIKEM, dan contextual teaching and learning atau CTL. Namun dengan penyesuaian yang lebih relevan terhadap kebutuhan masa kini,
PM menekankan pentingnya pembelajaran yang memuliakan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui integrasi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita beralih ke modul yang akan kita bahas pada pagi hari ini, marilah kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu, ya, supaya kita lebih bersemangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sebelum saya masuk langsung ke materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu, karena saya ini masih dibilang wajah baru di Kecamatan Gumukmas, khususnya di Gugus 4 Jatirejo. Jadi perkenalkan, nama saya Fatmawatul, saya dari SDN Tembok Rejo 3. Dan kemarin saya ditugaskan untuk mengikuti diklat pembelajaran mendalam selama 6 hari Bapak Ibu di SMPN 1 Ucok. Tetapi ternyata tidak hanya 6 hari ya Bapak Ibu, ternyata kita lanjut 3 bulan ke depan. Nah, salah satu tugasnya yang pertama yaitu pengimbasan ke KKG. Jadi saya sebelum masuk ke materi juga mohon maaf apabila nanti apa yang saya sampaikan, kata-kata atau apa kurang berkenan, karena jujur saya ini pengalaman belajarnya jauh di bawah Bapak Ibu semua yang ada di sini. Oke, mohon dimaafkan nanti ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya tugasnya yaitu di modul 1 tentang pola pikir bertumbuh yang disingkat PPB, dan bahasa modernnya yaitu growth mindset ya Bapak Ibu. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, Bapak Ibu sudah menerima semua tugas yang pertama nggih? Nah, pertama itu tugas 1 nggih Bapak Ibu. Monggo niku dikerjakan terlebih dahulu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk saya mengetahui Bapak Ibu guru di sini semua itu masuk ke pemikiran pola pikir yang tetap atau sudah bertumbuh. Monggo dikerjakan Bapak Ibu. Itu cuma centang-centang mawon, bukan susah loh. Cuma centang-centang mawon. Monggo dikerjakan terlebih dahulu. Nanti saya akan panggil salah satu untuk menjelaskan hasil dari pekerjaan Bapak dan Ibu. Monggo dikerjakan terlebih dahulu. Sudah Bapak Ibu? Habis ini saya tunjuk Oke, monggo. Kalau sudah, Bu Andri, monggo dipresentasikan hasilnya biar saya tahu Bu Andri mewakilkan guru-guru yang ada di sini.
Sebelum dikumpulkan, Bapak Ibu harus hitung dulu ke. Yang ganjil aja berapa, yang genap aja berapa. Jadi Bapak Ibu disitu kan mencetak. Misal nomor 1 Bapak Ibu setuju, berarti 1 itu genap apa ganjil Bapak Ibu? Ganjil. Nomor 2 genap apa ganjil? Nah, jangan hitung. Yang genap aja berapa, yang ganjil aja berapa. Oh ini Ibu Andri sudah selesai. Sudah ya. Perkenalkan saya Bu Dina. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pola pikir dari teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang intervensi dari pola pikir growth mindset ya. Jadi menurut riset yang dilakukan oleh The Project of Education Research, The SCALP, menunjukkan bahwa intervensi pola pikir itu sangat mempengaruhi hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik siswa atau murid. Nah, dari riset tersebut, maka kita sebagai guru, sebagai pendidik, seharusnya memberikan intervensi pola pikir. Nah, bagaimana prosedurnya? Prosedurnya ada yang bisa Bapak Ibu baca di depan. Prosedur dari intervensi pola pikir tersebut bisa dilihat, kita harus memotivasi. Pertama, bagaimana saat melihat murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Artinya memotivasi anak itu agar tidak menyerah terlebih dahulu sebelum mencobanya. Nah, yang kedua, pada saat murid mencoba, diberikan pujian proses yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwa pujian itu jangan hanya pujian pribadi, harus prosesnya yang harus diberi pujian. Contohnya usahanya, jangan hasil akhirnya. Biasanya dulu waktu saya masih di bangku sekolah, banyak yang memberikan pujian itu, kamu pintar sekali misalnya. Itu kan hanya untuk pribadinya saja, bukan dari proses yang sudah dilalui oleh murid tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PPD serta perbedaannya saat menghadapi tantangan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa untuk pola pikir bertumbuh, kita melihat tantangan itu, melihat sebuah tantangan itu adalah sebuah kesempatan kita untuk mencoba, bukan sebagai kekhawatiran yang harus kita takutkan. Jadi kita harus menekankan kepada anak itu, kita coba aja dulu, jangan menyerah terlebih dahulu sebelum kita mencoba. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan kepada murid bahwa berbuat salah itu merupakan cara otak untuk belajar.
belajar dan berkembang. Jadi salah itu tidak apa-apa, kita akan perbaiki kembali ke depan. Jadi tidak langsung memvonis anak itu tidak bisa. Begitu Bapak Ibu. Mungkin. Nah, ini hubungan dari intervensi pola pikir tadi, hubungannya dengan murid dan guru itu sangat banyak. Yang pertama apa? Murid bisa percaya kepada guru, meskipun dia tidak akan sampai ketakutan jika melakukan kesalahan. Apabila kita sudah memotivasi, memberikan pola pikir bahwa salah itu tidak apa-apa. Yang kedua yaitu murid bisa menghormati dan menyukai guru. Selain itu, murid bisa sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh itu tidak lebih penting dari perkembangan diri mereka sendiri yang mereka usahakan untuk berkembang. Nah, cara untuk pujian itu ada dua macam ya. Ada pujian pribadi dan pujian proses. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa cara guru memberikan pujian atau kritik itu juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Ada dua. Jadi kalau kita memberikan pujian atau kritik hanya pada pribadinya, maka tidak akan ada perkembangan dari individu itu sendiri. Jadi misalkan memberikan pujian itu ya diberikan pujian dari prosesnya, begitu Bapak Ibu. Contohnya seperti kamu memang berbakat dalam matematika, tapi karena saya sudah mengikuti pembelajaran mendalam, alhamdulillah saya berpikirnya sekarang sudah mulai nampak Bapak Ibu Gramaset atau PPB. Tapi kalau hasilnya alhamdulillah sudah PPB Sedoyo ya. Saya yakin pasti semuanya sudah PPB karena di Bapak Ibu guru di gugus Batam ini semuanya adalah Bapak Ibu guru hebat. Nah, ini untuk selanjutnya saya di sini bertugas menyampaikan modul 2 yaitu konsep dan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Untuk definisi atau pengertiannya apa sih pendidikan mendalam, perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu bahwa pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, tapi merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ada gerakannya. Jadi ada yang dikenal dengan prinsip pembelajaran mendalam. Jadi berkesadaran, mau diikuti. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jadi kalau saya bilang prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, proses pembelajarannya itu dikenal dengan prinsip PBB. Oke, lanjut ya. Nah, prinsip PBB tersebut melalui proses olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Olah pikir itu berfokus pada kognitif atau pengetahuan. Olah hati itu berfokus kepada mengolah atau mengasah estetika, ya, estetika dan keindahan. Sedangkan olah rasa itu fokusnya pada spiritual atau moral, dan olahraga itu berfokus kepada olah jasmani yang diharapkan nantinya itu dapat mewujudkan 8 dimensi
Bersepuluh biasa menyebutnya itu lingkaran apa Bu? Lingkaran keramat, ya. Lingkaran keramat. Semakin mendalam, semakin ke dalam, semakin mendalam. Seperti itu. Jangan mendalam yang lainnya, ya Bapak Ibu. Nah, di sini di lingkaran ini diawali dengan 8 profil lulusan. Dimensi profil lulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai, yaitu ada 8. Ya, ini pun nanti bisa dibahas di perfase untuk lebih mendalamnya lagi. Jadi ada 8 profil lulusan. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Yang tadi prinsip pembelajaran mendalam. Supaya nggak ngantuk ya, nah, prinsip pembelajaran itu kan ada berkesadaran, bermakna dan mengerjakan. Berkesadaran itu bagaimana? Berkesadaran itu adalah ketika murid kita itu sadar bahwa dia itu harus menjadi pembelajar yang aktif. Jadi di sekolah aku ya disebut belajar, nggak di sekolah tapi terus pokoknya budal nggak bisa nih orang tua tidak seperti itu. Jadi berkesadaran itu maksudnya dia sadar dengan tugasnya. Siapa yang harus menuntut? Ya kita sebagai pendidik harus membantu siswa untuk memiliki sikap berkesadaran. Untuk bermakna adalah ketika pembelajaran yang kita berikan kepada murid itu bisa diterapkan oleh murid di dalam pendidikan, dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi apapun pembelajaran yang kita lakukan itu dapat diingat, melekat di dalam ingatan murid kita. Pembelajaran yang menggembirakan ya bukan sekedar untuk pembelajaran yang menggembirakan adalah pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu pasti sudah bisa ya. Jadi disampaikan bahwa ujian itu tidak diberikan hanya terhadap pintarnya saja, tapi juga atas usaha yang sudah dilakukan. Jadi kan kalau anak didik kita atau murid kita di sekolah itu kan gak semuanya pintar. Ada murid yang sedang-sedang saja, nilainya tidak selalu 100, tapi kita harus membesarkan hatinya dan memberi motivasi dia dengan ujian yang dia lalui, proses yang sudah dia lakukan, sehingga anak yang tidak juara kelas pun dia akan merasa gembira dan senang pada saat mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengalaman belajar. Pengalaman belajar ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Untuk yang memahami, merefleksi, dan merefleksi itu ada Bapak Ibu, perkenalkan saya Dewi Tanami dari SDN Bangun Joka. Baik Bapak, kami akan langsung saja melanjutkan dari Bu Ima tadi tentang kerangka pembelajaran. Yang ke-1 adalah praktek pedagogis, strategi mengajar yang berpilih-pilih untuk mencapai tujuan belajar dan mencapai dimensi profil lulusan untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang otentik, mengutamakan praktek nyata, mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Jadi ini Bapak Ibu, mohon maaf saya membaca karena saya materinya belum menguasai. Untuk strategi yang diterapkan di dalam praktek pedagogi di sini adalah tentang pembelajaran yang berbasis tim. Pendekatan
ini adalah mendorong siswa yang untuk bertanya dan mencari solusi dan membangun pengetahuan mereka. Jadi itu adalah strategi di dalam praktik edukasi. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang berbasis proyek, yaitu untuk membantu murid mengembangkan keterampilan praktek dengan bekerja proyek di dunia nyata. Kemudian untuk yang ketiga, pembelajaran yang berbasis masalah, yaitu memfokuskan pada masalah yang kompleks dan kontekstual. Dan yang keempat adalah pembelajaran kolaborasi dan menekankan untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Yaitu praktek pedagogi. Kemudian untuk yang kedua, kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunikasi, dan mitra profesional. Pendekatan ini mengindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Jadi untuk yang nomor 2 ini adalah tentang kemitraan atau kerjasama. Di sini guru menugaskan tidak hanya seakan tetapi juga sebagai fasilitator untuk murid yang mengarahkan dan mendampingi murid dalam merancang serta mengarahkan strategi belajar mereka. Misalnya seperti merancang proyek yang berbasis masalah dengan menggunakan sumber belajarnya adalah dengan menggunakan teknologi digital dan memberikan umpan balik. Kemudian yang ketiga, lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini menekankan integritas antara ruang fisik, ruang virtual, dan ruang belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan ruang dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide sehingga dapat mengakomodasikan berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Jadi di sini Saya Anis Mawati dari SDN Bagerejo 3. Kebetulan saya mendapatkan bagian yaitu modul 3 prinsip dan pengalaman belajar. Nah, ketika waktu bukan itu kami mendapatkan jargon untuk membangkitkan semangat kita ya. Saya akan meniru, memodifikasi, saya ganti dengan gugus kita. Kalau saya bertanya gugus empat, dijawab hebat ya. Saya menjawab Bagerejo dan Bagerejo melesat ya. Biar kita prestasinya semakin besar. Kemudian kalau saya bertanya prinsip pembelajaran apa? Berkesadaran, menggembirakan. Kita mulai ya. Gugus empat, hebat. Bagerejo dan Bagerejo melesat. Prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, menggembirakan. Iya. Kebetulan tadi sudah disinggung oleh Bu Iman. Bu Iman sebetulnya menjelaskan kerangkanya saja, tapi saya bisa ngeluh, Bu Iman kok ini jelas lah prinsipnya gitu. Jadi saya hanya mengulangi
Kemudian di sini saya akan merangkumnya dengan kalimat yang mudah saya pahami, yaitu kesadaran itu maksudnya kita bisa menanamkan kepada murid kita untuk memiliki rasa kesadaran penuh agar mereka itu berangkat sekolah dengan niat belajar tanpa ada paksaan dari orang lain. Itu yang dimaksud dengan berkesadaran. Jadi murid itu dari rumah dia sudah punya niat bahwa saya akan pergi sekolah, saya akan belajar tanpa ada paksaan dari orang lain dan dengan maksud untuk mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang bermakna yaitu di mana di sini guru dapat memberikan proses kepada murid untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata sehingga lebih mudah untuk dipahami. Misalnya kalau yang kemarin dari kelompok kami itu kebetulan kan ketika pre-teaching itu kita mengambil tema IPAS, yaitu tentang mengenali hewan. Nah, kita di situ membuat modul pembelajaran dengan cara mengenali hewan. Pertama kita itu mereka ajak keliling keluar kelas untuk mengamati hewan yang mereka temui apa saja. Kemudian kita suruh mereka untuk menggambar atau membuat poster sederhana tentang hewan yang mereka temui. Jadi pembelajarannya itu tidak hanya monoton di dalam kelas, tapi kita itu bisa melakukan berbagai eksperimen di luar agar menciptakan momen yang lebih bermakna dan mudah dipahami oleh para murid. Jadi ketika murid itu pertama tidak mengerti, tapi ketika setelah melakukan pembelajaran itu mereka akan berkata seperti ini, oh ternyata seperti itu, oh ternyata begini Bu, saya bisa Bu. Nah itu yang dinamakan dengan bermakna. Bukan hanya kita ditanya anak-anak mengerti, diam saja, berarti itu belum bermakna. Tapi ketika mereka sudah berkata, oh ternyata begini, oh saya sudah mengerti Bu, saya sudah paham, oh ini, itu yang dinamakan dengan bermakna. Kemudian yang menggembirakan yaitu kita bisa menciptakan suasana belajar yang positif, menyenangkan dan membangkitkan rasa ingin tahu serta memotivasi murid untuk lebih giat lagi. Jadi ketika saya pre-teaching itu kita bisa tuh membangkitkan rasa untuk misalnya ayo anak-anak amati hewan yang ada di sekitar sekolah apa saja. Jadi kita tuh membangkitkan rasa ingin tahu anak-anak dengan bimbingan kita. Jadi kita tuh nggak lepas anak-anak itu saja, tapi bisa membimbing anak-anak di belakangnya. Seperti itu yang dimaksud dengan menggembirakan. Nah, ini merupakan penjabaran lengkap dari penerapan prinsip pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Di sini dijelaskan kekodarnya, tapi saya tadi hanya memberikan maksud dari garis besarnya saja. Untuk mungkin nanti untuk yang ingin mendapatkan materi PPT-nya nanti bisa di-share di Viva di grup KKG biar kita bisa sama-sama belajar. Sekali lagi saya katakan gugus sempat hebat, bekerja besar. Prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Oke, terima kasih itu dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya? Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Bisa diulangi sekali lagi? Jadi kita itu dalam pembelajaran harus menggembirakan, jangan menakutkan ya. Jadi diulangi sekali lagi. Gimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Yes. Itu. Oke. Di sini saya Dewi Kurniawati dari SDN Bandorejo 02
akan menyambung dari Ibu Anis, yakni modul 3. Modul 3 di sini bagian saya tentang pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi, pembelajaran mendalam memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi di sini ketiga pengalaman ini nggak boleh dibolak-balik. Jadi harus runtut urut. Jadi yang pertama itu harus memahami dulu, kemudian baru mengaplikasi, kemudian selanjutnya merefleksi. Dulu menurut taksonomi Bloom dan taksonomi Solo dulu itu mencipta, mengevaluasi, dan sekarang di pembelajaran mendalam diubah menjadi merefleksi. Sebenarnya sama seperti kemarin, cuma beda beda nama seperti itu. Kemudian pada taksonomi Bloom dulu itu menganalisis, menerapkan, dan sekarang pada pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam itu mengaplikasi. Selanjutnya pada taksonomi Bloom memahami dan mengingat itu sekarang menjadi memahami, seperti itu nggih. Jadi seperti tadi itu di sini memahami. Contoh dari memahami atau karakteristik dari memahami diantaranya menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Mungkin ini pada persepsi ya dalam pembelajarannya itu, jadi menghubungkan pelajaran yang kemarin dengan sekarang ya, itu namanya memahami. Kemudian menstimulasi proses berpikir peserta didik. Kemudian menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita pembelajarannya bisa dihubungkan dengan kegiatan kita sehari-hari atau di konteks nyata. Jadi diharapkan pada saat pembelajaran nanti bisa menggunakan persepsi dengan benda nyata seperti itu. Kemudian mengkonstruksi pemahaman melalui pengalaman nyata dan selanjutnya ya. Kemudian yang kedua mengaplikasi di sini pada pembelajaran pada kegiatan inti. Karakteristik pengalaman belajar mengaplikasi diantaranya menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain, melakukan praktek pemecahan masalah atau isu yang kontekstual dalam kehidupan, mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, berpikir kritis, menghubungkan ide-ide, dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Di sini mengaplikasinya pada saat kegiatan inti. Selanjutnya merefleksi di sini karakteristik pengalaman belajar merefleksi diantaranya dengan cara memotivasi diri sendiri untuk terus belajar bagaimana cara belajar. Kemudian merefleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian menerapkan strategi berpikir, memiliki kemampuan metakognisi, kemudian meregulasi emosi dalam
Oke. Semoga nanti Bapak Ibu nggak bosan karena saya nanti ini ada 3 modul, jadi antara bertugas dan dikerjain itu ternyata beda tipis ya Bapak ini. Bapak Ibu sebenarnya kalau boleh ringkas dari teman-teman sudah dapat 3 modul, dari modul 1, 2, dan 3 sebenarnya itu sudah apa ya, keseluruhan dari pembelajaran mendalam, di mana pembelajaran mendalam itu yang diamanahkan di situ adalah memuliakan siswa. Intinya itu adalah memuliakan siswa. Bagaimana memuliakannya dengan cara kita melaksanakan apa yang ada di lingkaran keramat itu. Tadi yang paling dalam itu pembelajaran mendalam, terus yang warna putih itu tadi adalah 8 dimensi lulusan G. Yang selanjutnya di situ ada prinsip mulai dari berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, selanjutnya di situ lingkaran yang paling luar lagi ada kuningnya ada 2 sampai kuning. Di situ adalah apa Bapak Ibu? Itu adalah pengalaman belajar. Nah, di situ ada yang beda. Ketika di yang kuning itu ada tanda panah. Artinya di situ kita harus melaksanakan secara urut, mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Selanjutnya sampai pada lingkaran yang paling luar sendiri. Di situ adalah kerangka pembelajaran. Nah, jadi ketika Bapak Ibu sudah paham tentang apa yang ada di lingkaran keramat ini, sebenarnya Bapak Ibu sudah siap untuk mengimplementasikan pembelajaran mendalam untuk anak-anak. Jadi tadi saya sudah selesai dari ya Bu ya, tapi ini sudah disampaikan semua. Jadi nanti apa bedanya? Nah, sekarang saya bagian di modul 4 itu ada asesmen dalam pembelajaran mendalam. Kalau dari sekarang kita ke asesmen dulu. Kalau dari tadi mic-nya itu kayaknya bosan, mic-nya dari depan terus ya. Sekarang mic-nya saya ajak jalan-jalan. Nah, kalau tadi kan katanya tugasnya guru adalah sebagai aktivator. Jadi harus mengaktifkan muridnya. Seperti Bapak Ibu kalau buat donat ya, harus dikasih apa Bapak Ibu? Ragi, pengembang biar donatnya aktif, raginya aktif. Nah, sekarang gini aja. Asesmen Bapak Ibu saya yakin sudah paham betul apa itu yang dimaksud dengan asesmen. Kayaknya nggak bisa jauhnya. Yang dekat aja kan yang namanya sama saya, Bu Iva. Kira-kira kalau kita ngomong asesmen itu arahnya kemana? Maksudnya apa sih asesmen itu? Untuk memberikan tujuan atau umpan balik kepada peserta didik untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Luar biasa sekali Bu Iva. Ini namanya sama saya. Sebenarnya madan-madan ini. Oke. Nah itu mungkin kayak gitu. Nah jadi betul sekali. Jadi asesmen itu adalah sebuah kegiatan kita mengumpulkan informasi, ya, mengumpulkan data, diolah. Nanti tujuannya adalah untuk bisa untuk perbaikan pembelajaran ataupun untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam perjalanan pembelajaran kita. Bapak Ibu, untuk asesmen sama dengan yang kemarin karena memang seperti tadi yang sudah digarisbawahi, sebenarnya PM ini jangan disalahartikan sebagai kurikulum yang baru. Itu yang harus kita garisbawahi. Karena PM ini atau deep learning ini adalah sebuah pendekatan yang mengusung konsep memuliakan dengan kita menerapkan apa yang ada pada lingkaran keramat itu. Jadi itu yang harus kita garisbawahi. PM itu bukan kurikulum baru, tapi adalah sebuah pendekatan baru untuk mencapai yang ingin dicapai adalah 8 dimensi lulusan itu. Nah, untuk asesmennya sama dengan yang kemarin, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif kita gunakan untuk apa Bapak Ibu? Kita melakukan asesmen formatif itu di awal, pada proses atau akhir? Di awal, boleh di awal. Atau namanya asesmen diagnostik awal untuk mengukur kesiapan peserta didik kita. Apakah mereka sudah siap, sebesar mana modal yang mereka miliki untuk melakukan pembelajaran. Atau boleh juga asesmen dalam proses pembelajaran, ya. Bisa kita menggunakan checklist atau observasi melihat bagaimana anak-anak dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah asesmen sumatif yang kita lakukan di setiap akhir pembelajaran, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian dari tujuan. Tadi praktik pedagogi
wajib praktik, saya tak tes bener wajib apa enggak. Oh nggak bisa tadi di PPT Bu ya. Iya. Kembali ke PPT-nya Bu. Nah, tadi apa barusan Bapak Ibu? Nah, di sini ya. Lah ini praktik pedagogis, ada opsionalnya enggak ya? Nah, berarti hukumnya wah. Ini modul 7 tentang inquiry kolaboratif. Jadi saya mengambil kesimpulan saja di sini. Inquiry kolaboratif ini adalah kita sebagai Bapak Ibu guru menangani masalahnya siswa. Jadi kita berperan sebagai guru BK. Jadi kolaboratifnya ini kita melaksanakan pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran secara berkelanjutan, merefleksi serta menyempurnakan praktik pengajaran. Pendekatan ini bersifat reflektif, berbasis data, berfokus pada proses kolaboratif. Tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar, tapi juga untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui analisis data, perbaikan strategi pembelajaran secara bersama-sama. Jadi, lanjut Bu. Jadi peran kita sebagai guru di sini yang tercover barusan itu kita juga ditabai dengan kita sebagai guru BK. Jadi nanti ketemu masalah, kita juga harus bisa menangani masalah itu. Bagaimana kita berkolaboratifnya untuk menyelesaikan dari masalah yang ada pada murid. Terus inquiry kolaboratif adalah sebuah siklus yang berfokus pada 4 komponen. Jadi di sini ada lingkaran lagi, tetapi lingkarannya sudah keluar dari lingkaran keramat yang sudah ada di banner depan. Jadi di banner depan itu tidak ada lingkaran ini. Nah, jadi ada 4. Yang pertama adalah assess, terus design, implement, dan measure, reflect, and change. Jadi di sini ada 4. Nah di sini guru tidak hanya mengandalkan pengalaman pribadi, tetapi bekerja sama dengan pemimpin sekolah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan tindakan yang lebih berbasis data dan bukti. Jadi nanti akan direfleksikan menjadi sebuah data yang bisa dipaparkan. Jadi seperti itu. Nah ini langkah-langkahnya. Untuk yang pertama adalah identifikasi. Jadi identifikasi, memahami mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita dan apa fokus inquiry kolaboratif yang ingin disasar. Di tahapan ini adalah melihat apa yang menjadi keinginan dari Bapak Ibu guru. Terus yang kedua adalah desain atau perancangan. Jadi perancangan ini merancang pembelajaran yang bermakna, adaptif, dan menantang. Guru bisa berkolaboratif dengan tim dan berdiskusi mengenai strategi dan pendekatan pembelajaran yang relevan untuk menjawab fokus inquiry yang sudah ditentukan agar terpenuhi kebutuhan dan potensi murid. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Dari pelaksanaan ini, dari yang sudah disusun, kita melaksanakan, menjalankan yang juga melibatkan kerjasama, pemantauan, refleksi secara aktif antar anggota tim. Yang keempat adalah pengukuran, refleksi, dan perubahan. Dalam tahap yang keempat ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi murid dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan. Di tahap ini, guru dan tim bersama-sama mengukur hasil pembelajaran, merefleksikan proses dan dampaknya, serta merencanakan perubahan yang diperlukan untuk siklus berikutnya. Jadi kalau panjenengan semua, untuk yang PNS mungkin yang membuat penelitian tindakan kelas, itu pasti akan melakukan proses itu lebih dari 1 kali. Jadi kalau penelitian tindakan kelas ataupun dalam
pembuatan seperti PPG yang melakukan video. Kalau untuk yang tahap kemarin itu videonya cuma cukup 1 kali, tapi kalau PPG yang sebelumnya itu direfleksi. Untuk PPG-nya bisa buat video itu siklus 1, siklus 2, sama siklus 3. Jadi ada siklus yang bertahap, di mana dari siklus 1 itu akan direfleksi. Ada yang salah. Oke, lupa semua ya. Prinsip pembelajaran mendalam. Oke, kemarin 6 hari pelatihan itu yang paling saya ingat itu. Oke. Jadi berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Oke, dan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan, ini sebetulnya sudah selesai gitu. Terakhir sudah contoh itu berarti sudah habis. Sebetulnya meskipun ini nggak saya jelaskan di depan itu juga sudah nggak apa-apa sebetulnya. Cuman sebelum kesini jenengan paham apa belum Bapak Ibu tentang pembelajaran mendalam? Halo. Mungkin pulang sih. Paham apa belum Bapak Ibu? Paham prinsip betul. Nggih, apa nggih? Karena memang pembelajaran mendalam itu hal yang baru Bapak Ibu. Kemarin waktu saya 6 hari di Klan itu juga sama seperti dengan 1 hari, 2 hari itu juga kita juga masih pelongo-pelongo gitu. Di sana itu kita juga belum paham apa saja pembelajaran mendalam itu, apa itu kurikulum atau apa. Tapi ternyata pembelajaran mendalam itu bukanlah sebuah kurikulum baru, tapi merupakan sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, jadi kalau jenengan masih bingung, masih perlu mengingat-ingat, kita juga sama di sini. Kita bersepuluh itu sampai sekarang pun juga masih mengingat-ingat, masih belum benar-benar paham. Jadi jenengan saya bersama dengan 10 teman yang kemarin di Klan 6 hari itu sama, kita juga masih belajar. Jadi monggo nanti kalau misalkan jenengan ada yang masih belum paham, ada yang mau tanyakan, ya silakan panjenengan tanyakan. Nanti kalau misalkan kita tidak bisa menjawab, ya kita akan tanyakan kepada yang lebih paham dari kita, karena di sini nanti juga ada Pak Pondo, nanti yang akan memberikan materi terakhir terkait dengan co-kurikuler. Baik Bapak Ibu, untuk terakhir ini modul yang 7, modul terakhir tentang inquiry kolaboratif. Tadi untuk pengertiannya sudah disampaikan oleh Pak Ari apa itu inquiry kolaboratif. Saya hanya hanya membacakan sebenarnya kalau si Bapak Ibu, hanya membacakan contoh 1-2 kasus yang merupakan penerapan dari inquiry kolaboratif. Baik Bapak Ibu, untuk kasus ini ya, jadi ini adalah narasi sebuah kasus bahwasanya di sebuah SMP negeri di Pesisir Jawa Tengah itu menghadapi tantangan dalam proses pembelajaran. Tantangannya apa? Tantangannya itu cukup kompleks ya Bapak Ibu, pada materi IPA tentang banjir. Nah, kemudian sekolah itu memiliki murid yang berasal dari lingkungan yang terdampak banjir, sehingga materi tersebut sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak sekali terkena dampak banjir itu. Kemudian guru-guru menyadari bahwa pembelajaran selama ini cenderung bersifat teoritis dan kurang mengaitkan materi dengan pengalaman nyata yang dialami oleh siswa. Kemudian minat dan pemahaman murid kurang optimal. Karena apa? Karena pembelajaran yang diterapkan di sekolah itu cenderung lebih teoritis dan kurang menyinggung tentang kehidupan nyata yang dialami oleh siswa. Kemudian selain itu, suasana belajar sering terasa monoton karena kurang motivasi murid untuk aktif ya dalam proses pembelajaran. Murid juga kesulitan menghubungkan konsep ilmiah dengan konsep lingkungan sekitar mereka.
Kemudian guru-guru merasa perlu merancang pembelajaran yang lebih berkesadaran, bermakna, membahagiakan agar murid tidak memahami materi secara kognitif, tapi juga mampu mengaplikasikan dalam konteks nyata, sehingga mereka merasa senang dalam proses pembelajaran. Karena memang dalam prinsip pembelajaran mendalam itu yang tadi sudah Panjenengan sebutkan, itu memang harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi itu yang harus ditonjolkan Bapak Ibu. Kalau selama ini kita melakukan pembelajaran itu biasanya hari ini yang ini dari awal penutup dari dalam pembuka hingga penutup bisa bermakna bagi kita semua. Meskipun ini hanya pembahasan hasil biptek, pasti banyak sekali pertanyaan, banyak sekali angan-angan yang ingin ditanyakan, bahkan sampai ke bagaimana cara menerapkannya. Semoga pembelajaran mendalam yang akan diteruskan lagi pembelajarannya oleh 10 orang guru yang sudah dipilih ini lebih mendalam lagi dan dapat memberikan workshop kepada kami Pak Ibu guru sehingga dapat menerapkan dengan jelas. Untuk penutup, saya tutup dengan bacaan hafalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih semuanya, narasumber 10, narasumber Pak Wono, Bu Heni, Pak Didi selaku Ketua KKG, dan semuanya yang ikut berkontribusi dalam kegiatan hari ini. Akhirul kalam, saya mohon maaf di sebesar jika saya mengucapkan kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.